Pada suatu hari, ayah Imam Syafi'i yang saat itu masih sangat miskin, sedang duduk di tepi sungai. Tiba-tiba, ia melihat sebuah buah delima hanyut terbawa arus. Karena lapar, tanpa pikir panjang ia mengambil dan memakan buah itu. Namun, baru setengahnya dimakan, ia tersadar. Milik siapa buah delima ini? Aku belum meminta izin pemiliknya. Hatinya langsung gelisah. Dengan tekad yang kuat, ia menelusuri aliran sungai ke arah hulu untuk mencari pemilik pohon delima itu. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah kebun dengan pohon delima yang buahnya menjulur ke sungai. Ia pun menemui pemilik kebun dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ia meminta maaf dan memohon agar pemilik kebun menghalalkan buah yang sudah ia makan. Pemilik kebun itu ternyata seorang yang bijak. Ia berkata, "Aku tidak akan menghalalkannya begitu saja, kecuali kamu mau memenuhi satu syarat dariku." Ayah Imam Syafi'i pun menjawab, "Apapun syaratnya, akan aku penuhi, asalkan engkau meridai buah yang telah aku makan." Pemilik kebun kemudian berkata, "Syaratnya adalah, kamu harus bekerja di kebunku ini selama 1 tahun tanpa upah." Tanpa ragu, ayah Imam Syafi'i menerima syarat tersebut. Ia bekerja dengan tekun dan jujur selama 1 tahun penuh, hanya demi menghalalkan separuh buah delima yang telah ia makan. Setelah 1 tahun berlalu, ia kembali menemui pemilik kebun untuk menagih janji. Tapi pemilik kebun berkata, "Masih ada 1 syarat lagi. Aku punya seorang putri. Ia buta, bisu, dan tuli. Aku mau kamu menikahinya." Meskipun berat, demi kehalalan rezekinya, ayah Imam Syafi'i kembali menyanggupi syarat itu. Tibalah hari pernikahan. Saat ia masuk ke kamar pengantin dan melihat istrinya untuk pertama kali, ia begitu terkejut. Wanita di hadapannya adalah seorang yang sangat cantik dan sempurna, tidak buta, bisu, ataupun tuli. Ia langsung keluar dan kembali menemui mertuanya. "Mengapa engkau membohongiku?" tanyanya. Mertuanya tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak berbohong. Aku berkata putriku buta karena ia tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Aku berkata ia tuli karena ia tidak pernah mendengar hal-hal yang batil. Dan aku berkata ia bisu karena ia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor. Dari pernikahan yang penuh berkah inilah lahir seorang anak yang kelak menjadi ulama besar, yaitu Imam Syafi'i." Kisah ini mengajarkan kita bahwa dari usaha yang halal dan kehati-hatian dalam menjaga diri akan lahir generasi yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah inspiratif ini.